Untuk membahas tema kita malam hari ini, hasil quick count yang unggul dan yang tersungkur. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan, ada Mas Tri Andika, pengamat politik Universitas Bakri. Selamat malam Mas Andika. Ya, selamat malam. Ada Bang Idrus Marham, politisi Partai Golkar. Selamat malam Bang Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Patria Ginting, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Dan di ujung sana ada Mas Aditya Perdana, pengamat politik UI. Mas Adit. Mas Adit juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Juga tepuk tangan untuk adik-adik dari Universitas Bakri dan juga Universitas Al-Azhar. Oke, saya akan langsung ke pertama pengamat nanti dulu ya. Ini ke para politisi saya mau nanya nih. Dari kiri dan kanan saya. Iya DKI ini yang seksi kan Bang Idrus ya. Tadi Bang Idrus mau komentar apa soal judulnya unggul dan tersungkur gitu ya. Nah, itu tadi. Boleh dipakai. Jadi saya bilang tadi Mas Aditya ini sudah memang judul atau temanya ini sudah menggugah gitu loh. Jadi sudah mewakili juga barangkali dia merasa tersungkur, ada yang merasa unggul. Tapi saya kira tidak lah bagi karena Bang Idrus merasa unggul atau tersungkur nih? Tidak, karena kita paradigmanya beda. Karena antara saya dengan Mas Ginting ini kan sebenarnya bukan lawan, tetapi adalah mitra kerja untuk Indonesia. Betul. Oke. Jadi paradigmanya itu Mbak. Kalau kita anggap sebagai lawan mungkin tersungkur dan menang. Tapi di beberapa daerah ada yang koalisi juga kan, Golkar dan PDIP. Nah, sekarang kita koalisi tapi. Betul, kita bahas satu persatu. Kita yang disoroti cukup banyak oleh publik, ini salah satunya ada beberapa wilayah besar. Kita lihat ada DKI, DKJ, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bahas soal Jakarta terlebih dahulu nih, Bang Patria. Kita boleh kami tampilkan terlebih dahulu ya hasil quick count untuk beberapa daerah. Nah ini untuk Jakarta. 50,14% untuk Pramono Rano, kemudian di posisi kedua ada Ridwan Kamil 39,18% dan Dharma Pongrekun Setakun Wardana 10,68%. Itu total suara yang masuk. Kita menggunakan data dari salah satu lembaga survei ya, dari LSI ada 98,29%. Bang Patria. Ya. Kalau dibilang mengejutkan bagi orang di luar sana, warga Jakarta mungkin ini mengejutkan. Tapi tentunya bagi PDI Perjuangan ini sudah diprediksi ya bagaimana Pramono Rano akan berjalan dalam pilkada kali ini. Mengejutkan kenapa? Karena pendaftaran pasangan Pramono Rano ini berlangsung di detik-detik terakhir. Ketika putusan MK saya ingat bahwa boleh mengusung suara sendiri akhirnya PDIP dan itu langsung digas. Kita tahu pada saat itu ada beberapa nama kandidat kan yang muncul, bahkan nama Mas Anies juga sempat muncul, tapi belakangan yang muncul adalah Pramono Rano. Apakah ini sesuai ekspektasi hasil yang kita perhatikan sekarang berdasarkan quick count? Ya, ada 3 hal ya Mbak yang saya ingin sampaikan di pembukaan ini. Pertama, kalau masalah ekspektasi tentu semua peserta pemilu, termasuk dalam pilkada itu ekspektasinya pasti ingin meyakinkan rakyat untuk memilih calon kandidat yang diusung. Dan kami berterima kasih PDI Perjuangan dan saya yakin juga partai-partai politik semua pasti berterima kasih rakyat Indonesia di seluruh daerah termasuk adik-adik di sini mungkin kalau sudah cukup umur untuk memilih di tengah sudah capek pileg, pilpres masih mau datang ke TPS lagi untuk menyoblos pilkada. Itu kita harus apresiasi. Dilanjutkan saya nanya, pada milih nggak kemarin di Jakarta teman-teman? Ada yang milih? Milih ya. Coba lihat jarinya mana. Enggak, oke, percaya. Ini mereka Gen Z ya, anak-anak muda yang ikut berpartisipasi. Yang pertama kali milih. Betul, oke. Nah, yang kedua, saya rasa kita sudah dari tahun 98 reformasi, sekarang tahun 2024, sudah cukup dewasa cara berdemokrasi untuk semua pasti menunggu real count. Seperti itu. Ya. Hanya memang dalam demokrasi juga sah-sah saja tiap pihak menyampaikan pendapatnya. Termasuk makanya Mas Pram dan Bang Dul tadi pagi menyampaikan hasil real count dari Sirekap dan juga formulir C1 yang dimiliki menunjukkan bahwa 50% plus 2.900 sekian suara. Okay. Yang perlu diluruskan di sini bukan 50% plus 1%, tetapi 50% plus 1 suara. Dan sekarang menurut perhitungan di Sirekap kalau dilihat 50% plus 2.900. Itu yang tentu akan semua partai pasti akan mengawal suara itu karena semua suara
penting buat partai politik untuk kita terus menjaga marwah dari pemilu. Oke, ini menarik nih, semua partai akan mengawal, termasuk tadi ketua tim pemenangan yang kemarin ya sempat ngomong bahwa ini jangan sampai ada kecurangan dan dimention dengan jelas ASN, TNI, Polri. Ada kekhawatiran ke arah sana emangnya? Jadi gini, poin yang ketiga itu berhubungan dengan poin yang ketiga. Saya mewakili PDI Perjuangan ingin mengucapkan bahwa PDI Perjuangan berterima kasih kepada rakyat Indonesia di seluruh daerah 545 pilkada karena rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Saya ulangi sekali lagi. Apa? 545 pilkada PDI Perjuangan, data yang masuk menunjukkan bahwa makanya PDI Perjuangan berterima kasih bahwa rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Ada yang berniat, Anda melihat kalau tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan, ada yang berniat menenggelamkan banteng? Kalau lihat buat Gen Z yang sering buka TikTok dan Instagram, Reels dan segala macam, konten meme siapa yang bikin kami nggak tahu bahwa tenggelamkan banteng, apalagi kalau lagi live kayak gini di YouTube pasti ada live-nya, komen-komen pasti ada urusan tenggelamkan banteng, tidak terwujud. Dan itu rakyat yang melindungi PDI Perjuangan. Kami melihatnya seperti itu. Karena seperti tadi Sekjen PDI Perjuangan konferensi pers, dulu kami menang di 6 provinsi. Sekarang hasil terakhir data kami menunjukkan calon yang diusung PDI Perjuangan menang di 14 provinsi. Belum kita bicara sekitar 239 kabupaten kota data terakhir. Itu menunjukkan bahwa kami berterima kasih rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Karena begini, ini saya senior sedikit ya, 3 menit lah saya. Kemarin jangan kepanjangan, nanti kita bagi dulu yang lain. Oke, pokoknya boleh. Saya tangkap poinnya, rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan, satu. Yang kemudian disampaikan juga adalah bahwa ini klaim kemenangan berdasarkan real count ya, berdasarkan quick count sementara khususnya untuk DKI ini yang kita bahas. Berdasarkan DKI. real count kalau kami konferensi pers tadi. Oh, langsung berdasarkan dari real count. aplikasi Sirekap yang bisa diakses oleh semua orang. Oke, Bang Idrus, ini klaim yang lumayan serius kalau kita lihat, tidak berdasarkan quick count lagi nih. Pramono Rano yakin berdasarkan real count, hasil hitung C1 dan juga data rekap yang dimiliki. Jadi saya kira begini, pertama tadi saya sampaikan bahwa paradigma kami dari Partai Golkar dan bahkan dari Kim dan juga Pak Prabowo selaku Presiden, itu memang dari awal bahwa kita menghadapi pilkada ini sejatinya kita menganggap teman-teman ini sebagai mitra. Ya kenapa? Karena kita bicara tentang asas kekeluargaan, kita bicara tentang kegotong royongan, dan saya kira PDIP yang paling banyak bicara tentang konsep ini. Kemudian kebersamaan. Nah sejatinya itu tercermin pada perilaku politik kita, termasuk menghadapi pilkada ini. Nah oleh karena itu maka dari Partai Golkar kemarin dan juga dari Kim, untuk menerapkan asas itu, ya kita kembalikan kepada pemahaman kita secara hakiki tentang demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah persaingan kualitatif untuk mencapai sebuah jabatan katakanlah. Jadi di sini ada persaingan kualitatif yang simbolisasinya ada pada debat kandidat paslon. Kan sebenarnya kan di situ. Jadi ini loh yang kita ingin ikuti dan itulah sebabnya misalkan menghadapi DKI Jakarta kan kita dari Kim ini kan biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa dibandingkan daerah-daerah lain. Maksudnya biasa-biasa saja ya, kita gimana? tidak terlalu katakanlah hiruk pikuk dan lain-lain sebagainya sampai mencaci maki orang, kan kita tidak mau seperti itu. Selalu kita ingin mendepankan Bang Idrus, bagaimana maaf, konsep. saya potong, Bang Idrus. Tapi saya minta singkat aja respon bahwa ini diklaim bahwa mereka menang versi real count-nya. Saya kira begini, itu boleh-boleh saja, tapi semua kita kembalikan kepada aturan dan mekanisme yang ada bahwa pada harinya tadi ya Saudara Patria juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini nanti adalah real count dan itu ditetapkan oleh KPU. Dan pengalaman kita memang selama ini yang namanya ya quick count juga seperti itu tidak ada lebih dari 50 saat tidak ada. Ada beberapa 50, kemudian ada 49 dan juga dari tim pemenangan RK juga ada real count-nya juga. Oke, artinya enggak, nah itu 49, tidak ada yang 50 iya jadi kan beda gitu lah. Jadi Mas Patria itu 49, kemudian di sini 40 sekian. Tidak ada yang plus 50 nah, ke ya, atas. Kemudian Ya, misalkan kalau kita lihat itu kan salah margin of error-nya kepada apa 1%, 2%. Ya. Itu bisa naik, bisa turun. Oke, baik, ya tentu
teman-teman dari PDP maunya naik, tapi kami ini maunya turun. Maunya turun. Jadi ini kan Iya. sebenarnya ini jadi tapi karena kita ini adalah bersahabat dan Partner, ini adalah mitra. mitra. Ya, wajar, ya wajar. nggak usah lah kita bawa ini, kita tunggu Nggak apa-apa. nanti supaya jangan hiruk pikuk masyarakat, cukuplah berpartisipasi dalam pilkada kemarin sudah datang, alhamdulillah. Oke, baik, Bang Ya Idrus. jangan lagi tambah rumit rakyat ini. Kita tidak bikin hiruk pikuk, tapi kita lebih berdiskusi aja. Ya, Saya juga betul. minta pendapat Mas Andika tadi, pernyataan menarik dari Bang Patria bahwa ternyata rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Itu tapi nanti responnya. Kita jeda dulu sejenak. Jadi Sesaat gini, lagi di Mbak dua nih, sisi. saya- Sebentar Bang, kita jeda dulu sejenak. Oke, Pak.